Nah, dari dasar itu, Pak Gubernur ingin melindungi, saya ulangi narasinya ya, melindungi para istri, para ibu-ibu, anak-anaknya kalau sudah punya anak, supaya suami jangan mudah meninggalkan istri dibuang begitu saja. Rekan-rekan, ini di luar masalah perumahan ya. Saya tahu ada satu yang ditanyakan kepada saya mengenai peraturan gubernur nomor 2 tahun 2025. Saya sudah tanya kepada Pak Gubernur. Ya. Kemudian saya dapat penjelasan. Saya tanyakan kepada Pak Gubernur kira-kira tentang apa dan kenapa. Gitu. Jadi rupanya Pak Gubernur menjelaskan kepada saya triggernya Pergub itu dibuat karena adanya data di beliau, adanya cukup banyaknya ya, nggak saya kebanyakan banyak, cukup banyaknya relatif itu angka perceraian di kalangan ASN di provinsi DKI. Tahun lalu 2024 ada 116 yang dilaporkan, belum mungkin yang di luar itu. Nah, beliau tergerak hatinya ingin mencegah ya, jangan sampai terjadi perceraian. Salah satu faktor yang membuat terjadi perceraian adalah, mohon maaf, hubungan antara suami dan istri. Ya, di antaranya ada istri yang karena sakit ya, ada 3 kriteria. Ada yang sakit, kemudian juga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam konteks, mohon maaf, biologis ya, karena mungkin setelah itu ada cacat ya, yang akhirnya nggak bisa melakukan kewajiban. Dan ada juga yang dipicu karena, mohon maaf, karena setelah menikah cukup lama kemudian tidak memiliki keturunan ya. Nah, dari dasar itu Pak Gubernur ingin melindungi, saya ulangi narasinya ya, melindungi para istri, para ibu-ibu, anak-anaknya kalau sudah punya anak, supaya suami jangan mudah meninggalkan istri dibuang begitu saja. Ketika dia ada sakit kemudian nggak bisa, mohon maaf, melayani, diceraikan. Nah, oleh karena itulah kemudian Pak Gubernur membuat peraturan yang mempersulit terjadinya perceraian. Jadi itu isunya, mempersulit terjadinya perceraian. Nah, di aturan-aturan yang lama ya, itu ada memperbolehkan memang suami untuk boleh menikah lagi dengan yang lain ya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dibikin sulit oleh Pak Gubernur. Apa sulitnya? 3 kriteria. 1, istri memang tidak mampu melaksanakan kewajiban melayani, misalnya ya, mohon maaf, biologis, karena mungkin hambatan psikolog, sakit atau apapun juga. Yang kedua mungkin karena dia setelah mungkin menikah, sudah punya anak, tiba-tiba dia mungkin ya sakit, kecelakaan, lain-lain, sehingga kewajibannya tidak bisa dilakukan. Nah, yang ketiga adalah yang sudah bertahun-tahun itu tidak memiliki keturunan, jadi jangan mudah-mudah diceraikan begitu aja, minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Nah, itu pun dibikin lagi sulit oleh Pak Gubernur. 1, harus izin dari istri yang sah. 2, izin itu harus diberikan tanpa paksaan. 3, istri itu harus dibuktikan bahwa istri yang sah itu adanya penetapan pengadilan bahwa betul-betul istri yang sah. Yang 4, ya, harus izin atasan. Dulu nggak ada. Yang 5, dibuat dewan pertimbangan pekerja, pegawai. Jadi harus ada izin juga, persetujuan dari dewan persetujuan pegawai. Kalau itu semua terpenuhi, ya, istrinya setuju, memang karena memang ada sakit, kemudian tadi setelah 10 tahun mungkin ada nggak mempunyai keturunan dan diizinkan oleh istrinya tanpa paksaan, kemudian sudah ada putusan pengadilan
ada lagi persetujuan atasan, ada persetujuan dewan lagi, baru diperbolehkan. Jadi tujuannya bukan untuk mempermudah poligami kalau saya lihat. Bukan. Untuk melindungi jangan sampai terjadi perceraian suami kemudian setelah kawin istrinya kemudian kurang mampu kemudian ditinggalkan begitu saja. Anak-anaknya kasihan. Kira-kira seperti itu tujuannya. Jadi otomatis ini Mendagri menyetujui. Nah, narasinya nggak kayak gitu, sampai nanti buat beritanya beda lagi. Teman-teman media ini nanti kadang-kadang kan sempat menyoroti. Sebentar dulu, ya ini teman-teman media ini kadang-kadang, mohon maaf, saya nggak nyalakan semua media, beberapa media narasinya dibuat berubah, udah capek-capek ngomong begini, judulnya dibikin nanti Mendagri setuju poligami. Enggak, kita nggak setuju poligami, tapi ini ada keadaan tertentu. Nah, nanti kalau seandainya yang bersangkutan tiga keadaan itu yang tolong dinaikkan. Ya, satu, ya bahwa istrinya tidak mampu karena memang ada problema, karena misalnya tadi sakit misalnya. Dua, karena mungkin kecelakaan, cacat, sehingga kemudian nggak mampu melayani. Lah istrinya, suaminya mau kemanain? Daripada nanti dia selingkuh atau dia kemudian berdosa, ya kan? Istrinya itu pun harus izin lagi istri, izin lagi atasannya, ada dewan pertimbangan, ada putusan pengadilan, dipersulit. Kenapa? Untuk jangan sampai terjadi perceraian dan melindungi hak-hak istri dan melindungi anak-anak. Oke? Itu aja. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati sahabat saya dan kawasan pemukiman. Kemudian Bapak Teguh Setiabudi, makanya tadi ngomongnya Duk Capil dulu kan. Tapi beliau ini ada pengalaman di Sulawesi Tenggara. Ya. Kaban SDM, Dirjen Bangda 3 kali di eselon 1. Gubernur 2 kali. Tidak juga ada sini. Ibu Dirjen, Pak Moritz, sampingnya beliau ini. Lalu saya jadi begini. Bapak Presiden Pak Prabowo membuat satu program. Salah satu program penting beliau sangat peduli kepada rakyat, yaitu masalah perumahan. Perumahan adalah salah satu basic needs. Basic needs itu kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, gitu ya. Ini adalah papan, shelter, perumahan. Ya, beliau prihatin melihat masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki perumahan. Oleh karena itulah beliau membuat program unggulan, salah satunya yang prioritas maksudnya adalah 3 juta minimal rumah untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam bahasa hukumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, beliau nugaskan kepada Menteri Perumahan Pak Ara. Makanya itu mungkin ya salah satu kebijakan beliau untuk serius masalah perumahan ini. Jadi Pak sudah berhenti. Di print Pak, sedang di print. Di print, nanti tunggu dulu. Siap. Tunggu. Sabar. Karena ini yang penting di hold dulu. Jangan dilanjutkan. Ya, oke. Salah satunya itu ya, beliau mungkin kebijakan Kementerian Khusus Perumahan yang dulunya bergabung PU dan PERA. Nah, saya paham bahwa tugas yang diberikan kepada Menteri Perumahan ini berat, ya. Nah, salah satu beliau saya tahu banyak sekali terobosan, banyak sekali ide, dan ini perlu didukung oleh semua stakeholder, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, bahkan swasta dan lain-lain, supaya cita-cita ini menjadi kenyataan. Nah, salah satu problem
yang dihadapi dalam membangun perumahan yang masif ini adalah masalah-masalah perizinan. Biasanya penyakit lama kita ini. Nah, perizinan ini ada dua yang berkaitan dengan perumahan. Satu adalah namanya BPHTB, ya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu 5% dari NJOP, nilai jual objek pajak, bayar. Yang kedua adalah PBG, persetujuan bangun gedung, dulu namanya IMB, izin bangunan. Nah, sesuai aturan PBG juga harus bayar dan waktunya 45 hari. Tapi pada waktu Pak Ara dengan saya, dengan Menteri Pak Nusron Wahid, Menteri ATN BPR, pertanahan ya, kita kumpulkan dengan real estate Indonesia, mereka pada angkat tangan. Pak, PBG itu 45 hari, aturan undang-undang hak cipta kerja, itu pernyataannya 8 bulan, bahkan ada yang setahun, bahkan ada yang 2 tahun. Nah, inilah yang kita terobos, ya, Pak terobos, Pak Ara dan saya dengan Menteri PU, kemudian kita membuat SKB bersama, surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama ini isinya satu, yang paling utama, retribusi untuk BPHTB, ya, biaya perolehan atas hak tanah bangunan khusus. Nah, ini tolong jangan teman-teman wartawan ini salah kutip. Saya baca satu di media BPHTB dan PGB dinolkan. Enggak. Yang marah nanti kepala daerah. Kenapa? Ini PAD, pendapatan asli daerah. Beberapa daerah mengandalkan ini anggaran yang nggak punya samsat itu andalannya. Salah satunya retribusi bea perolehan atas tanah dan bangunan dan izin bangunan, PBG namanya ini. Khusus. Jadi ada komanya. BPHTB dan PBG dinolkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR dalam bahasa undang-undangnya. Siapa itu MBR? Jadi sekali lagi, bukan untuk semua, hanya untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sesuai peraturan Menteri PU, PRA saat itu, satu, mereka yang berpenghasilan kalau single di bawah 7 juta rupiah. Kalau sudah menikah 7,5 juta rupiah. Nah, di wilayah luar Papua. Khusus wilayah Papua yang berpenghasilan di bawah 7,5 juta. Dan kalau sudah menikah, kalau tidak salah 10 juta di bawah itu. Itu termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, yang ketiga kriterianya dilihat dari luas lantai. Kalau luas lantainya dibuat oleh pengembang masif itu, maka maksimal luas lantainya 36 meter persegi. Tapi kalau dibangun secara swadaya, itu maksimal 48 meter persegi. Itu masuk masyarakat berpenghasilan rendah yang BPHTB-nya dan retribusi persetujuan bangun gedungnya 0. Dan khusus PBG yang 45 hari menurut Undang-Undang Undang-Undang Cipta Kerja diturunkan, dipermudah menjadi perpendek di 10 hari. Dan saya sudah tanda tangan SKB bertiga. Dan kemudian kita itu semua harus diatur dalam peraturan kepala daerah, Perkada. Dan alhamdulillah sampai hari ini, tadi barusan Pak Maurid, PLH Dirjen Keuangan Daerah yang ngurusin perda di daerah-daerah melaporkan sudah 250 kabupaten kota, ya, termasuk provinsi DKI hanya gubernur, karena satu lapis saja pemerintahan di Jakarta. 250 sudah masuk per hari ini. Nanti yang lainnya akan saya kejar.
sampai dengan akhir Januari. Deadline-nya seperti itu. Nah, yang kedua, ya selain perda, kita juga ingin melihat prakteknya. Tadi Pak Ara sudah sampaikan di Tangerang bukan 10 hari, tapi 59 menit. Sumedang kita beberapa hari yang lalu 53 menit. Pak Gubernur DKI, saya berdiskusi menawarkan silakan datang Pak ke mall layanan publik kita. Kami sanggup 30 menit kata beliau gitu. Saya 30 menit urusan pasaran ini. Kenapa? Daerah lain ini kan pasti diberitakan teman-teman ini. Daerah lain akan terpacu. Mereka kalau 59 turun 53 turun hitungan saya ya 50 menit lah. Supaya nggak terlalu berat daerah. Ini 30 menit. Faktanya sekarang 17 menit 31. Oke lah. Ini bagi teman-teman kepala daerah yang lain mudah-mudahan bisa terpacu, termotivasi ya. Ya DKI mau dilawan lagi. Iya. Kenapa DKI kami datang dengan Pak Ara? DKI jadi barometer. Efektivitas pemerintahan daerah kadang-kadang DKI menjadi ukuran. Ya. Nah sehingga ya 17 menit oke lah. Ya, saya berterima kasih banyak, luar biasa. Ya, dan nanti bagi teman-teman daerah lain mudah-mudahan bisa terpacu ya, membuat percepatan proses persetujuan bangunan gedung ini PBG. Ya, kalau kurang-kurang dari 17 menit, saya lebih-lebih dari 17 menit, yang penting satu aja, jangan lebih dari 10 hari. Targetnya itu. Kalau udah bisa nggak lebih dari 10 hari aja udah membantu sekali masyarakat, membantu para pengembang, membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Kalau bisa kurang dari itu, ya hebatlah. Ya. Dan pasti akan kita berikan apresiasi. Satu saat nanti saya dan Pak Ara nanti, Pak Ara, kita akan adakan acara mungkin ya, saya dan Kemendagri dan Kementerian PKP untuk memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang cepat menyusun perdanya dan kemudian cepat melakukan proses BPATB, PBG. Karena apa? Karena ini sangat membantu percepatan proses pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ibadah kita ya, dan dharma bakti kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi, Bang Ara, kami Kemendagri dan saya yakin seluruh pemerintah Indonesia akan siap membantu Pak Ara untuk mengemban tugas yang sangat berat tapi sangat mulia. Pak Teguh, terima kasih banyak. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Pak Dirut, terima kasih banyak Pak ya. Tolong kita sekerja sama terus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.